Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan atau lebih tepatnya sharing kepada teman-teman mengenai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai awal dari turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan kumat sekalian, semoga pada bulan Ramadan pertengahan ini rekan-rekan sekalian yang berada jauh di sana tetap lancar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman kumat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua tetap lancar melakukan aktivitas dan segala macam rutinitas serta lancar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita dapat berhijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita telah memasuki Ramadan yang ke-15, di mana sebentar lagi kita akan memasuki dan menyambut hari ke-17, di mana hari ke-17 itu adalah hari di mana kita semua memperingati hari Nuzulul Quran, di mana hari Nuzulul Quran itu adalah hari atau malam di mana kita semua memuliakan malam Nuzulul Quran dan memperingati sebagai malam 1000 bulan bagi umat Islam. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan atau lebih tepatnya sharing kepada teman-teman mengenai Nuzulul Quran. Pada kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah menjemput Nuzulul Quran bersama generasi cinta Quran. Sebelumnya mungkin kita ada baiknya mengenal terlebih dahulu Nuzulul Quran itu apa dan seperti apa. Nuzulul Quran adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai awal dari turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yang merupakan salah satu malam paling istimewa dalam agama Islam. Sebelumnya mungkin dari teman-teman sekalian sudah banyak mendapatkan kajian-kajian atau materi mengenai Nuzulul Quran yang banyak atau sering disampaikan, seperti sejarah Nuzulul Quran, kemudian keutamaan Nuzulul Quran, mungkin ada misi kenabian dalam menyampaikan pesan melalui turunnya Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan satu kajian terkait Nuzulul Quran yang memang jarang sekali disentuh, yaitu terkait bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang cinta Quran melalui peristiwa atau momentum Nuzulul Quran ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri serta pembaca antara yang hak dan yang batil. Kajian lain mungkin lebih sering penekanannya pada sejarah atau tujuan dari Nuzulul Quran itu sendiri. Nah, jarang penekanan Nuzulul Quran itu kepada bagaimana
implikasi dari nuzulul Quran terhadap keseharian kita. Baik ketika kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan. Nuzulul Quran bukan hanya sekedar momentum atau peristiwa historis, tetapi juga merupakan momen penting yang memiliki implikasi dan makna yang mendalam dalam kehidupan umat Islam. Nuzulul Quran bukan hanya sebagai momen historis yang diperingati setiap tahunnya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, pedoman hidup, dan panggilan untuk transformasi spiritual dan sosial bagi umat Islam di seluruh dunia. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apakah kita sebagai orang tua sudah menyiapkan atau sudahkah kita memahamkan anak-anak kita mengenai nuzulul Quran ini? Apakah kita sudah memahamkan ke anak-anak kita, ke keluarga kita, esensi dari nuzulul Quran ini? Bagaimana kelanjutan dari nuzulul Quran itu sendiri? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan nuzulul Quran ini. Ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan generasi cinta Quran. Yang bisa saya contohkan mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan agama. Melalui pendidikan agama, mulailah dengan memperkenalkan anak-anak kita pada ajaran-ajaran agama Islam sejak dini. Ajarkan mereka tentang keutamaan Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, serta nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Jadi, jika memang kita berkesempatan untuk memberikan pendidikan mengenai agama ke anak-anak kita, berikanlah. Namun memang jika dirasa ada sesuatu hal atau banyak hal yang mengendala untuk kita memberikan pemahaman agama kepada anak kita, pada saat ini kita sudah difasilitasi melalui instansi-instansi pendidikan yang basicnya adalah pesantren, atau dalam sekolah tersebut memang prioritasnya adalah mengenai pendidikan agama. Maka boleh kita menempatkan anak kita di sekolah-sekolah tersebut untuk mendapatkan pendidikan agama. Kedua yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah memperdalam pemahaman mereka terkait agama. Gunakan peristiwa nuzulul Quran ini sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang arti dan makna Al-Quran. Diskusikan dengan mereka tentang pentingnya mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran secara teratur. Jadi dalam keseharian boleh dibuatkan jadwal rutinitas keseharian mereka, kapan harus mereka membaca Al-Quran. Dan dalam membaca Al-Quran kita juga bisa tekankan bahwa dalam episode kehidupan kita ini semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi semua tingkah laku, semua sikap, sifat yang kita kerjakan, yang kita munculkan dalam pergaulan misalnya, itu ada sudah aturannya di dalam Al-Quran. Nah, kita bisa memahamkan itu kepada anak-anak kita sehingga mereka dalam melakukan sesuatu selalu ada warning gitu, selalu ada reminder di dalam dirinya karena tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Contoh kecilnya ya teman-teman sekalian, ketika kita mencontohkan misalnya saya boleh contohkan adab. Nah, dalam Al-Quran adab itu sudah diatur dalam Quran surah An-Nisa ayat 86. Yang artinya adalah apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Dan itu bisa kita sampaikan kepada anak kita bahwa ketika ada orang memberikan salam, maka adab kita adalah menjawab salam itu dengan salam yang terbaik, penghormatan yang terbaik. Mungkin ada yang contoh yang lain lagi, misalnya kita mau mencontohkan, misalnya ada anak kita yang masih memiliki perilaku boros misalnya. Ada aturannya di Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang bunyinya Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura.
Nah, di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bisa dipahamkan bahwa kita tidak boleh boros gitu. Kalau boros nanti kategorinya adalah saudaranya setan. Nah, maka ketika itu kita pahamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kita bisa memiliki reminder tersendiri, mengingat bahwa setiap perilaku yang kita lakukan itu sudah diatur di Al-Quran dan kita menjadi tahu bagaimana sebaiknya kita berperilaku di luar sana. Baik teman-teman sekalian, di akhir penghujung kumat ini saya ingin menyampaikan, mari kita jemput bersama nuzulul Quran ini bersama anak-anak kita, generasi penerus pecinta Quran. Mari menjemput nuzulul Quran dan menjadikan sejarahnya sebagai momentum untuk menguatkan hubungan spiritual dengan kitab suci kita. Dengan komitmen yang kuat, kita ciptakan generasi penerus ini sebagai garda terdepan yang tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai warisan, namun juga menjadi pegangan utama bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi masa depan mereka yang insya Allah akan membawa kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.